pas mau ke jalan raya, kita masih di jalan-jalan kampung gitu ya. Teman saya lihat ada yang terbang di atas. Ya kayak mungkin kalau disebut kunti-kunti, tapi saya emang nggak lihat ya, soalnya kan saya nyetir ya. Teman saya yang lihat, Mas Ben. Cuman pas itu, nah itu apa yang terbang di atas, nah gitu kan ya. Mana saya nggak ada. Itu tadi ke sana larinya ke kebun awi, ada kebun awi sebelah sana ya. Ya udahlah, saya menyetir, udah jangan dipikirin lah, nyetir aja terus. Ini tujuannya tuh untuk mengambil barang tadi Ya, itu. mengambil barang itu awalnya udah Yang ada, anti udah cukur ya, ini. Oke. udah ada apalah gitu ya, ada mistis-mistisnya lah sebelumnya juga ya waktu Sudah, itu kan. dari perjalanan pun sudah ada hal-hal aneh ya. Betul, mulai udah ada hal yang nggak diinginkan gitu ya. Halo, 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 halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Tri Channel, Variety Channel. Seperti biasanya, channel ini selalu menghadirkan narasumber yang dimana narasumber tersebut mengalami hal-hal yang janggal, misteri ataupun kejadian-kejadian yang di luar nalar. Dan pada kesempatan malam hari ini pun saya menghadirkan salah satu narasumber. Beliau ada satu cerita yang menurut saya cukup menarik, mungkin mengenai apa ya, mengenai benda-benda yang Mistis, mistis seperti itu ya. benar-benar. Nah mungkin seperti itulah Variety Channel. Sebelum kita kuak ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, and comment, dan tekan tombol lonceng untuk berkembangnya channel ini. Oke, Variety Channel, tanpa berlama-lama lagi kita langsung kuak ke narasumber. Selamat malam Bang Indra. Selamat malam Mas Ben, sehat? Alhamdulillah. Gimana kabar sebaliknya nih? Alhamdulillah sehat juga. Alhamdulillah. Oke, bagaimana ini? Bukan mungkin ya, pastilah ada cerita tentang pengalaman benda-benda mistis ya, benda-benda mistis. Saya mungkin kurang begitu paham masalah itu. Mungkin Bang Indra nanti ada pengalamannya sendiri mengenai barang-barang atau benda-benda mistis ya, tersebut. Silakan ya. Bang Indra. Terima kasih Mas Ben udah meluangkan waktu buat saya untuk menceritakan pengalaman saya tentang barang-barang mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Variety Channel. Berjumpa lagi sama saya Indra ya. Insya Allah episode ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya pernah terjun di dunia mistis, barang-barang mistis ya kalau disebut. Dulu itu kalau nggak salah itu waktu tahun 2004 ya, 2004 mungkin 2005 ya mungkin ya, Desember lah, bulan Desember kalau nggak salah. Dulu kan saya kan pernah bisnis mencari barang-barang mistis seperti keris nangtung ya, seperti RB rantai babi kan ya, AC anti cukur kan, terus batara karang gitu kan dulu ya pernah ikut. Ada istilahnya ya kayak RC apa tadi? Rantai babi ya. Kayak gitu ya. Iya. Oke. Betul. Rantai babi ya, kalau kata-kata orang-orang dulu kan fungsinya beda-beda itu kan ya Mas Ben ya. Iya. Kalau kayak rantai babi kan buat apa gitu ya, kalau misalkan anti cukur buat apa gitu kan, ada fungsinya masing-masing. Kayak awi buta gitu kan, awi petul lah kalau disebutnya ya, awi buta itu kan. Iya, itu yang beberapa ruas itu ya. Iya, yang ada itinya apa, cagak dua gitu kan ya. Kalau kata orang Sunda mah bukurnya dua gitu gini nih ya kan. Tapi itu mah sebetulnya sih kebanyakan yang palsu ya, yang aslinya jarang gitu. Kalau itu biasanya yang saya pernah alami. Cuman ini kan saya mau menceritakan kisah saya waktu saya mendapatkan barang AC. AC itu adalah anti cukur. Anti cukur ya. Oke. Itu kan fungsinya kan AC kan satu katanya, saya juga ya nggak tahu ya, itu memang kata-kata
teman-teman saya yang sudah lama terjun di dunia itu kan, katanya bisa untuk anti tembak kan ya, untuk kuat sama dog gitu ya, benda-benda tajam, terus buat penjaga juga bisa katanya ya. Oke. Ya gitu kan. Itu waktu itu dulu sempat teman saya ke saya ngomong, enggak, kalau ada barang Aceh anti cukur katanya ya, itu ada yang mau ngemaharin katanya. Ya lumayan lah. Ngemaharinnya juga ya. Iya, maaf nih Bang Indra, yang saya tahu benda-benda seperti itu harganya cukup tinggi ya. Sebetulnya memang harganya fantastis lah ya, nggak bisa disebutan ya, soalnya kan lumayan lah gitu ya, tinggi bener gitulah. Sampai ya nggak kehitung lah sama saya mah ya, sampai miliaran gitu ya. Tidak masuk akal lah harganya. Betul, ya betul. Makanya kan bikin penasaran juga kan. Betul. Waktu itu kan kebetulan pas teman saya ngomong gitu, saya pas punya kenalan temen orang Garut gitu ya, kebetulan. Awal ceritanya dari situ ya singkat waktu saya menghubungi orang teman saya yang di Garut itu, katanya udah kamu kesini aja Ndra, cina sekarang. Kalau bisa ya maghrib, nggak bisa dibesokin kalau kayak gini mah, cina ya udah sekarang ayo pergi. Oke. Udah gitu saya mau kontak dulu sama teman saya, bener nggak kalau ada yang mau ngemaharinnya gitu kan, takutnya kan dia bohong atau gimana ya, maksudnya karena kita jauh-jauh ke sana kan. Maksud bohong itu bendanya yang bohong ya? Maksudnya dari yang mau belinya gitu kan, yang mau ngemaharin benda itu ya. Soalnya kan itu kan bendanya sebetulnya bukan di Garut, bukan teman saya, ada lagi di luar kota yang lain, di tempat gurunya dia gitu kan, ya di salah satu pesantren lah ada ya gitu ya. Singkat cerita, mungkin saya ngobrol ke teman saya yang butuh barang itu kan, temennya, sok katanya lah kalau memang ada, nanti saya antar ke tempat yang mau ngemaharinnya gitu kan. Adalah salah satu pejabat lah ya di kota Bandung gitu ya. Bayarnya itu, ya, pembelinya itu. Tuh. Ya udah, mungkin ke teman saya sekarang sore mau langsung ke sana ke Garut, tapi dari Garut juga nanti malamnya saya langsung ke tempat barang itu gitu ya. Ya singkat cerita, saya sama teman saya yang satu lagi, 2 orang pakai motor ke Garut ya. Udah nyampe Garut, ketemu sama teman saya yang orang Garut itu ya. Terus di sana dia ngobrol panjang lebar, ada sebenarnya kalau barang itu mah gitu ya. Cuman ngeluarinnya itu harus dengan tawasulan. Jadi harus bareng-bareng ya. Kita ke sana, kita bareng-bareng sama santri di sana, kita tawasulan di sana untuk bisa mengeluarkan barang itu gitu kan. Ya udah, ayolah siap saya, tapi jangan sekarang. Nanti aja berangkat jam 10 malam dari sini. Kita di sini aja dulu. Ngopi dulu lah, santai gitu ya. Ya udahlah. Cerita kita ngopi di sana sama teman saya. Udah ngopi pas jam 8 setengah 9, pas nongkrong di luar, teman saya yang satu lagi, itu apa cek saya teh, itu yang tinggi gede besar cina. Itu lagi waktu di rumah teman saya itu ya, waktu awal datang ke sana ya. Saya teh ngomong ke teman saya yang punya rumah itu, Kang, itu kata teman saya katanya ada orang besar di sebelah sana. Ya udah biarin, jangan dipikirin, udah nggak usah, biarin, itu udah biasa ya, udah gitu kata dia. Ya udah singkat cerita, pas udah jam 10 kita berangkat, satu motor 3 orang kita ke sana. Ya jam 10 malam itu malam itu ya. Pas keluar dari rumah, mulai keluar kita 3 motor, memang kita saya juga sebetulnya takut ada polisi, soalnya kan 3 orang ya. Iya. Tapi pas mau ke jalan raya, kita masih di jalan-jalan kampung gitu ya. Teman saya lihat ada yang terbang di atas. Ya kayak mungkin kalau disebut kunti-kunti, tapi saya emang nggak lihat ya, soalnya kan saya nyetir ya. Teman saya yang lihat, Mas Ben. Cuman pas itu, nah itu apa yang terbang di atas, nah gitu kan ya. Mana saya nggak ada. Itu tadi ke sana larinya ke kebun awi, ada kebun awi sebelah sana ya. Ya udahlah, saya menyetir, udah jangan dipikirin lah, nyetir aja terus. Ini tujuannya itu untuk mengambil barang tadi ya, mengambil barang itu. Awalnya udah ada udah ada apalah gitu ya, ada mistis-mistisnya sebelumnya juga ya waktu itu kan. Di perjalanan pun sudah ada hal-hal aneh. Betul. Mulai udah ada hal yang nggak diinginkan gitu ya.
Ya singkat cerita mungkin kita terus pakai motor. Pas kita ke sana teh nyampe kalau nggak salah jam 12 malam. Lumayan cukup Iya, jauh ya. memang sih disuruhnya kan jam 12 sudah nyampe sana gitu kan. Di sana udah banyak orang gitu kan. Udah mau siap tawasulan gitu kan ya. Ya pas saya datang ke sana, pas sudah banyak orang, udah siap-siap nunggu saya sama teman saya yang 2 orang itu kan. Ya alhamdulillah kita silaturahmi sama yang apa sebutnya ustadz di sana ya, yang pesantren di sana kan. Ini teman saya, kata teman saya yang di Bandung, katanya ada buyer yang mau ngemaharin anti cukur, gimana, mau berapa dimaharinnya gitu kan, kata teman saya ke ustadz itu, ke gurunya ya. Di sana udah banyak orang ya Mas Ben ya, udah ditunggu sama gurunya teman saya, sama santri-santrinya juga udah pada nunggu di sana untuk persiapan tawasul untuk mengeluarkan barang itu. Ya. Alhamdulillah saya juga bisa bersilaturahmi juga sama gurunya teman saya kan, terus sama santri-santri di sana ya. Alhamdulillah kita terus dia udah datang, udah sekarang kata gurunya ambil wudhu dulu, ambil wudhu dulu, udah beres ambil wudhu kita tawasulan. Ya mungkin udah berapa lama lah, mungkin ada sejam lah sampai jam 1 kita tawasulannya. Alhamdulillah itu barang itu langsung datang gitu ya. Yang nggak tahu datangnya dari mana gitu ya. Cuman itu kalau nggak salah itu berbentuk batu hitam. Kalau segede gini kalau nggak salah Mas Ben. Ya itu batu hitam. Ada di pinggir gurunya teman saya. Iya. Itu kayak tiba-tiba datang aja gitu ya. Iya, tiba-tiba datang aja kalau pas udah beres tawasulan itu kan ya. Iya. Ya, pas saya juga kaget kok ada batu gitu ya di sebelah gurunya teman saya gitu kan. Ya udah beres itu, ya baca-baca dulu mungkin doa ya. Udah baca-baca doa beres, ya udah dia pegang, dipakai apa? Disiapin kain putih gitu kan ya, pakai kain putih. Ini dimasukin sama pakai apa ya, kayak bukan peti lah, peti kecil gitu ya, cuman kayak dompet gitu ya, dimasukin, udah disimpan, udah gitu dia ngomong ke temen saya, sini deket, alhamdulillah sana ya kita sama Allah diberikan kelancaran kata gurunya kan, barang nggak susah diambilnya, udah cepat bisa diambil. Ini barang saya titip sama kamu atau sama lenengan yang di teman-teman kamu ya. Kalau misalkan barang ini katanya ya kepake, alhamdulillah gitu ya. Kalau misalkan sama yang mau ngemaharinnya nggak kepake, tolong bawa lagi ke sini. Pesan gurunya itu ya. Jangan sampai dilama-lama lagi gitu kan. Ya udah singkat cerita udah dikasih. Pas ngomong mau mahal berapa juga kata gurunya, itu terserah kalian. Gitu kan. Saya nggak ikut masalah itu ya. Patok harga ya. Betul Mas Ben. Jadi nggak matok harga, nggak mahalnya berapa dari dia, nggak, silakan aja lah, terserah yang mau ngemaharin gitu kan. Saya titip ini bawa, mudah-mudahan ada rezekinya semua ya. Kalaupun nggak ada rezekinya jangan kecewa, terus barang mau lagi sini gitu. Ya udah saya makasih banyak kan ya sama gurunya ya. Makasih Pak, Pak Kiai udah memberi kesempatan sama saya sama teman saya untuk membawa barang ini. Mudah-mudahan ada rezekinya semua gitu ya. Saya juga amin. Ya udah sekarang kalau mau pulang langsung, kalau enggak ya mau nginep dulu nggak apa-apa tuh di murid bapak. Ada laginya satu lagi kan murid bapak ya. Alhamdulillah itu muridnya yang si bapak itu kan udah saya aja nginep aja, nanti pulangnya subuh gitu ya. Ya alhamdulillah kita di rumah dia dulu kan sebentar. Terus jadinya nginep di situ? Ya tapi nggak nginep, maksudnya cuma sampai jam 2 kita kan. Jam 2:30 kan udah pulang lagi ke sana ya, ke rumah teman saya. Singkat cerita kita jam 2 pulang lagi. Yang bawa barang teman saya di belakang. Pas pada 3 orang soalnya kan ya, memang berat ya. Tapi sebelumnya waktu kita berangkat ke sana beratnya beda gitu ya. Berat 3 orang, ini mah nama beratnya lagi itu si motornya gitu kan. Kayak aduh saya bawanya juga beda gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, yang penting kita diberikan keselamatan sampai pulang, sampai Garut lagi, sampai nanti ke Bandung lagi gitu kan ya. Ya udah, kita jalan aja terus sampai 2 jam lah kalau nggak salah ya, dari jam 2 mungkin kita ya dari sana, nyampe jam 4 ke Garut. Ya kita persiapan sholat subuh dulu ya. Udah beres sholat subuh, kita pamit ke teman saya, kalau mau ikut ayo ke Bandung, kita ke bayarnya. Teman saya udahlah, saya juga masalahin ke orang Bandung aja, gimananya. Silakanlah, mau gimana asal kabar-kabari aja gitu kan. Udah, singkat cerita saya berangkat sama teman saya, udah sholat subuh itu kan, pulang di ke belakang, Bandung pulang ya. Tetap motor masih berat, Mas Ben. karena benda itu Iya, dibawa ya sama teman saya. Ke satu itu, kedua kok tambah berani kita di jalan gitu kan. Ya, pas kejadian waktu di daerah Naga gitu ya, ada angkot, dia nyalip ke motor saya, set gitu kan ya, nyalip ke motor saya, mau nabrak kan, mungkin nggak jadi ketabrak. Teman saya yang di belakang turun, biasanya kan teman saya diam ya, pendiam ya, dia berani turun, sini kamu, cina gitu kan, yang benar kamu bawa mobil gitu kan, bilang gitu ya. Pak, maaf Pak, saya nggak ini gitu kan, saya kata itu kok ya aneh, teman saya kok biasanya pendiam gitu ya, jadi pemberani, jadi pemberani gitu gitu kan ya. Mungkin bawaan dari barang itu. Ya udahlah, udah naik lagi. Wah ini kenapa nggak bener itu nyupirnya, untung kita nggak ketabrak ya, kata teman saya ya. Udah jangan dipikirin, ayo kita jalan lagi ya Mas Ben. Alhamdulillah lah, kita nyampe ke Bandung mungkin sekitar jam 6:30, jam 6 ya, jam 6 lebih lah pagi itu ya. Kan kita ngantuk, jam 6 pagi. Udah, barang saya titip dulu di teman saya. Udah saya pulang tidur dulu. Singkat cerita, mungkin besoknya, soalnya kan nggak langsung ke tempat yang mau ngemaharinnya ya, bayarnya itu kan nggak langsung ke tempat bayarnya itu kan. Waktu itu kan dia minta kita ke sana itu kan waktu itu kalau nggak salah malam Jumat. Dia minta hari Sabtu ketemu sama bayarnya untuk ketemu ya. Pas malamnya, pas maghrib, teman saya ke rumah, udah ini titip barang ya, di rumah. Ya udah, saya titip di sini, bawa ya, simpan di rumah saya si barang itu ya. Udah gitu saya tidur biasa ya. Waktu malam Sabtunya kok datang dari impian ya, ada seperti pria setengah baya pakai baju putih ke sana. Dia ngejar-ngejar istri saya, kayak beneran itu mah ya. Nggak tahu mau ngejar-ngejar apa ya gitu, dari impian itu ya. Pas bangun, astagfirullahaladzim, saya terlihat apa bisa jadi gini ya, mungkin itu dari pengaruh dari barang itu atau apa ya, nggak tahu ya. Mungkin bisa jadi. Emang sih bawaannya panas, pas pegang itu barang itu panas sebetulnya Mas Ben. Ya udah, saya istighfar, astagfirullahaladzim, udah saya cerita. Udah besok lagi, pas kita persiapan malam minggu kita mau ke tempat bayarnya ya, dijemput sama teman saya. Dia sampai dia sewa mobil gitu ya. Tapi mobilnya sih sebetulnya bukan mobil bagus ya, mungkin kayak carry dulu ya. Kita berangkat pakai mobil carry. Waktu pas di jalan mungkin waktu udah setengah jam, itu si per yang di bawahnya itu, yang dari baja itu patah Mas Ben, satu. Ya itu mungkin bisa jadi, mungkin mobilnya udah tua ya, tapi kan ada kemungkinan gitu kan, bisa pikiran juga positifnya ya, ke situ mungkin gitu. ya. Tapi kok biasanya juga nggak gitu gitu kan Mas Ben, nggak tahu kebetulan nggak tahu nggak itu ya. Cuman jadi kita nggak bisa melanjutkan perjalanan waktu itu, soalnya kan pernya itu kan pegasnya itu potong itu patah, kalau kata orang Sunda potong lah ya, patah. Ya udah, singkat cerita kita telepon lagi ke bayarnya, kita agak telat kesananya ya. Ya udah, kita pesen ini aja, ojek pangkalan. Itu kan udah di pangkalan dekat ya, kita tinggal naik ke atas, naik ojek pangkalan ke sana. Ya pas ke sana kita ketemu sama bayarnya ya. Udah, kita ketemu, salam. Udah gitu ya, gini aja ya, Pak, saya nggak banyak bicara. Kalau memang ini barang memang dia mau dirawat sama saya katanya ya, insya Allah barang ini nggak akan mengecewakan saya. Kalau misalkan barang ini nggak mau dirawat saya, berarti dia nggak mau sama saya gitu kan. Kita tes dulu ya, katanya. Dia minta dites dulu ya, si bayarnya ya, si bayarnya dites dulu sama dia ngambil silet. Kan. Coba Bapak pegang barang itu ya. Saya, tapi maaf ya, saya ini rambut satu, saya minta rambut satu ya, dipotong sama silet, cek, rampung Mas Ben. Si
Rambutnya si itu. rambut teman saya itu ya. Oh. Rambut teman saya rampung. Pas gitu saya ngomong gini, Pak, kok kenapa bisa rampung gitu, tapi sama saya dites mah enggak gitu kan. Ya udah, coba sama kamu cina, ya sama saya dipotong rambut teman saya, enggak Mas Ben gitu kan. Kok aneh ya? Iya. Jadi maksudnya begitu si benda itu dipegang sama buyer, Ya dia langsung itu rambutnya itu bisa putus gitu ya. putus ya. Tapi begitu dipegang sama Bang Indra temennya enggak gitu. Enggak, malahan sama saya digini-gini juga ya. Itu cuma satu helai rambut gitu ya, digini-gini nggak putus, susah kayak besi gitu ya. Enggak. Kalau dalam pikiran saya mungkin ya Mas Ben itu mungkin adu ilmu mungkin ya. Kalau misalkan bisa dia jadi, bisa nggak tahu dia punya barang lain gitu kan, bisa jadi kan. Atau misalkan dia memang punya ilmu begitu, mungkin saya juga nggak tahu ya, nggak tahu pasti. Cuman pas dia yang motongnya nggak putus itu kan. Kalau sama dia Iya itu kalau ya. sama dia, tapi kalau sama saya dipotongnya nggak putus gitu kan. Iya. Nggak tahu, tapi kata dia ini bukan miliknya mungkin ya. Mohon maaf Tina, bukan saya ngecewain kalian Tina ya. Cuman kan kalau memang ini saya potong nggak putus, insya Allah saya maharin gitu ya, dengan harga fantastik Mas Ben ya. Iya. Aduh di situ kita semua pada ngelamun Mas Ben, aduh kenapa bisa gini ya, kesalahan apa mungkin, ya udahlah kalau gitu jangan dipikirin. Tapi untung si bapaknya itu baik, ngasih buat ganti transport gitu Mas Ben. Jadi walaupun bisa untuk benerin mobil gitu ya, yang patah itu kan, tapi nggak diceritain sih mobil yang patah sama ke si bapak itu kan. Ya udah singkat cerita kita pulang lagi ke rumah masing-masing ya, pakai Gojek, pakai ojek pangkalan gitu ya. Udah pakai ojek pangkalan, di bawah kita ambil mobil, bawa ke bengkel ya derek gitu kan. Masuk pulang ke rumah. Pas malam hari Minggu itu ya kan, pas hari Minggunya saya nggak mau pegang barang itu Mas Ben. Saya kasihin ke teman saya, udah kasih ke teman saya. Nih pegang aja sama kamu lah, saya nggak mau Kenapa nggak dibilangin ya? Kenapa ya udah. Nah, hari Senin kan mau ketemu lagi sama buyer yang lain gitu kan, ada dua buyer gitu kan ya. Iya. Jadi sebelumnya memang udah ada dua. Ada dua buyer ya. Satu lagi pas waktu pas hari malam Seninnya, pagi-paginya hari Minggunya ya, kita hari Seninnya sore mau berangkat, dia juga cerita lagi ke saya. Udah, saya mimpi apa? Ada yang pakai sorban ya, sama ngejar istri saya gitu Mas Ben, sama impiannya. Berarti impiannya itu sama dengan apa yang dialami dengan istri Bang Indra ya. Betul. Dan teman Bang Indra pun sama mengalami mimpi yang sama. Betul, pas pegang barang itu. Jadi tanda tanya itu siapa ya? Saya juga bingung kenapa itu gitu kan bisa sama ya. Iya. Ya udah saya juga sama bilang, saya juga sama kemarin gitu. Wah masa iya, saya kata dia. Ya udahlah jangan dipikirin lah kata dia tanya. Yuk kita fokus aja, kita cari yang bayarnya yang benar-benar dia mau gitu kan. Ya udah berangkat kita, itu mau pakai motor kita berangkatnya. Jadi dua motornya kita berangkat ke tempat bayar yang baru. Pas di sana ya biasa dia bayarnya ngomong gini. Kalau misalkan malahan dia mah terang-terangan. Ini kan bapak ini pegang BK ya katanya ya. Pegang BK Batara Karang itu ya. Oh si bayar yang ini ya, dia bawa punya barang juga dia BK ya. Kalau misalkan ini bisa nggak putus itu ya, saya tes, insya Allah saya beli saya dimaharin gitu kan ya kata dia. Tapi itu bukan A1-nya sebetulnya, cuman kepercayaannya. Iya. Kalau kata dia iya gitu kan. Kalau itu nggak seperti yang pertama itu bayar langsung kan, itu A1-nya kan. Yang punya uangnya. Ya nggak apa-apa, yang penting jadi kan. Ya udah gini, coba lagi. Dia ngambil siret sama gitu ya. Pak tunggu dulu, saya coba dulu sama saya ya gitu ya, sebelum sama bapak kan penasaran sebelumnya gitu kan sama. Ya udah sok coba dulu ya, pegang sama teman saya tes lagi, si rambut satu lagi gitu nggak putus. Udah sekarang gini, sama teman saya satu lagi, dia megang ke teman saya satu ya, ini teman saya yang pegang barang, teman saya yang satu lagi saya ambil rambutnya, saya gini lagi, potong lagi, nggak putus lagi, itu dua orang Mas Ben. Di hati kan alhamdulillah mungkin ini barang bagus sekarang ya udah gitu. Ya udah sekarang udah, kalau memang udah dibuktiin sama kalian, sekarang bagian bapak yang ngetes. Tapi bapak nggak akan bohong,
bapak ini pegang BK cina gitu kan. Dilihatin pakai BK-nya ini pakai peti kalau nggak salah segini ya Mas Ben ya, ditutupin tapi nggak dibuka sama dia. Itu kayak sejenis jenglot atau apa? Iya jenglot, memang jenglot mungkin. Oke. Nah udah gitu dia tes coba si rambut satu helai dipotong sama sirek, ini langsung rampung satu kali juga. Aduh, Berarti hal yang sama dengan bayaran pertama ya, Betul. begitu dites sama yang mau maharin itu rambut semua putus ya? Iya semua putus, tapi sama kita enggak gitu Nah, kan. Makanya, itu Bang Indra yang jadi saya bikin aneh dan sedikit bingung itu kenapa gitu begitu dicoba sama krunya Bang Indra itu malah kuat nggak putus ya. betul. Tapi kenapa begitu ke pihak yang mau maharin ini kok langsung pada putus gitu ya? Betul. Entah apalah aku saya kurang paham masalah itu bisa sampai putus ini kan secara otomatis si bayarnya pun seolah-olah ya Iya. wah ini kayaknya Barangnya palsu atau gimana gitu gitu kan. Iya. Mungkin kalau kata bayar, tapi kalau menurut saya mungkin ya kalau lihat dari pengalaman 2 kali itu kan, ya mungkin itu mah mungkin ngadu ilmu gitu ya. Oke. Mungkin gitu ya, tapi nggak tahu ya, walau alam bisa ya kalau itu ya. Pokoknya waktu itu banyak Iya kemungkinannya ya. banyak kemungkinannya mungkin. Ya udahlah singkat cerita waktu itu kita udah nggak bisa lagi sama nggak apa namanya. Jadi 2 transaksi itu gagal Dari gitu. dua hasil gagal itu udah gagal ya, udahlah kita pasrah aja, udah mungkin bukan rezeki kita gitu ya. Udah kita pulang aja lah, kita kembali aja nanti ke pesantren ke teman saya Untuk gitu dibalikan lagi punya teman barangnya. saya ya. Ya udah gitu ya udahlah singkat cerita hari Senin kita udah habis sana kan. Senin itu barang datang ke rumah pada nggak mau pada pegang. Teman saya nggak mau, saya juga nggak mau ya gitu kan. Karena mungkin sebenarnya ada kejadian mimpi itu ya. Tapi ya mau nggak mau ya teman saya nggak mau, ya udah sama saya dipegang lagi ya gitu ya. Oke, Dipegang memang hawanya panas, saya waktu pegang itu panas, nggak enak, gelisah, malam hampir nggak bisa tidur. Tapi nggak kejadian mimpi gitu ya, alhamdulillah. Nah, besoknya saya langsung kembaliin lagi ke gurunya teman saya. Cuman gitu di jalan tetap kita bawa motor jadi berani gitu ya, jadi berani apalah ibaratnya kayak perang gitu ya. Kalau ada yang mengganggu juga udah kita libas gitu kan ya gitu kan di jalan gitu kan. Ya singkat cerita ya dari kembaliin aja ke guru teman saya. Ya saya minta maaf, nggak apa-apa dengan kata guru teman saya, nggak apa-apa ya, memang itu kan bukan rezekinya. Ya mudah-mudahan kalau ada bayar yang lain nanti tinggal kesini lagi katanya ya, tinggal diambil lagi ya. Ya udah saya pamitan aja langsung ke teman guru saya ya. Ya makasih ya Pak Kiai, saya izin pulang dulu, terima kasih udah mempercayakan barang ini gitu ya. Ya pas waktu pulang saya ke rumah, pulang di perjalanannya itu kan pulangnya kalau nggak salah malam juga ya, pulang di perjalanan teman saya lihat lagi ada yang terbang lagi. Waktu nganterin teman saya ke Garut ya itu ya, ada yang terbang lagi kayak kunti gitu ya. Tapi saya ngeliat alhamdulillah maskernya dan teman-teman. itu Bang Indra, maaf saya potong. Iya. Itu kan setelah si barangnya dikasihkan ke si pemiliknya, Iya. itu perasaan perang seperti itu masih ada? Nggak ada. Sudah tidak ada Tidak kan? ada, udah biasa. Dan sudah nggak berat lagi gitu ya, seolah jadi bawa berapa orang gitu. Ya nggak seperti yang kita bawa barang gitu ya, nggak terlalu berat lagi. Berarti mungkin menurut saya nih Bang Indra, itu ada sedikit banyaknya ada efek dari benda tersebut ya. Bisa jadi ya Mas Ben. Itu mungkin hawanya panas, jadi pembawaan ke aura kitanya pun ya ada berbenturan energi lah mungkinnya di situ. Jadi kita juga ikut ke bawah, cepat marah atau apalah gitu. Ya, mungkin seperti itu ya Bang Indra. Ya betul. Tapi sebetulnya nggak seterusnya berat ya Mas Ben ya. Tapi kita merasakan beratnya itu di tempat-tempat tertentu. Jadi mungkin di tempat-tempat ini mungkin auranya beda mungkin ya. Mungkin ada gesekan-gesek sama aura yang lain mungkin gitu ya, nggak tahu ya. Ada ininya, ada enaknya kita jalan pakai motor teh nggak berat nih. Tapi pas waktu jalan yang lain berat gitu Mas Ben. Ya mungkin lah gitu ya,
di tempat ini mungkin ada aura apa mungkinnya kita ada gesekan lah di situ, gesekan di situ mungkin gitu ya. Ya singkat cerita ya udah ke teman saya, udahlah nanti mah nggak usah cari-cari lagi barang gitulah. Kita juga ngeri sebetulnya ya. Ya cuman segitu cerita saya Mas Ben. Ya gini Bang Indra, menurut saya cerita ini menarik ya untuk kita kaji lebih sedikit lebih dalam. Betul. Untuk barang ini yang tadi saya mau singgung sedikit masalah yang selalu mendatangi waktu mimpi itu ya. Sosok pria yang tadi bersorban seperti itu, ini apa ya istilahnya, kalau bahasa Sundanya sekedar bebaledogan atau prediksi dari saya itu mungkin itu yang menjaga bisa benda jadi, tersebut bisa jadi, mungkin ya Bang Indra ya. Kalau saya di sini sih asal ngomong lah. Mungkin jadi beliau ini ingin menunjukkan bahwa nih saya ini yang ada di sini gitu. Tapi kenapa dampaknya harus ke istrinya gitu kan, dan mimpinya juga sama ya, gitu. Betul. Nah, mungkin itu yang untuk perwujudan itu saya anggap itu mungkin yang menjaga benda itu. Bisa jadi Mas Ben ya. Dan menurut saya yang saya ketahui sedikit Bang Indra, barang-barang seperti itu memang nyata ada. Nyata ada. Tapi selama saya tahu, setiap kali orang mau ada yang memaharin, mau memperjualbelikan benda-benda tersebut itu tidak segampang itu. Betul. Tidak segampang itu ya. Allah alam sih mungkin karena si pemilik yang khodamnya itu nggak terima atau bagaimana atau apalah gitu ya, kurang tahu, nggak pas atau gimana ya, atau nggak pas atau saya dan nggak jodohnya lah kalau kata betul ya. Dan itu memang larinya ke jodoh-jodoh juga gitu kan. Beda lagi dengan kita langsung mendapat barang entah dari mana gitu ya. Kalau untuk ke benda gitu kalau masalah ilham juga, kalau itu sudah pasti ya Bang Indra. Dan mungkin untuk larinya ke benda, saya belum pernah, atau mungkin saya kurang update untuk transaksi seperti itu selalu berhasil. Mungkin Bang Indra juga kan selain anti cukur ini, barang-barang yang lainnya pun pernah ya dicoba untuk dijual kan, dan tidak ada yang berhasil kan. Tidak ada yang berhasil, malahan habis buat kesana kemari transportnya betulnya. Seperti itulah Bang Indra. Ya mungkin ini cerita Bang Indra dulu waktu seneng-senengnya ke hal-hal seperti itulah ya. Mungkin yang saya tahu kan, saya kenal dengan Bang Indra lah. Untuk sekarang ini sudah jauh dengan kegiatan seperti itu. Itu mungkin ada kelanjutannya atau bagaimana Bang Indra? Makanya saya sebut ya kayak bisnis kayak gitu saya sebut sekarang mah proyek ngecat es batu. Nggak akan beres sampai kapanpun, betul nggak? Iya, kerjaan kita ngecat es batu atau es balok itu memang nggak bisa. Betul. Ya, boleh dikatakan itu hal yang mustahil lah ya. Kalau kita berbisnis di bidang, dalam arti kata bidang uka-uka lah ya, seperti itu ya. Betul Mas Ben. Oke, dan memang bagi Bariatri Channel 60 pun yang punya pengalaman serupa dengan Bang Indra, pasti pernah mengalami lah. Dan bila mana memang ada yang berhasil, tolong komentar di channel di channel ini. Saya ingin tahu gitu keberhasilan Anda untuk bertransaksi di bidang uka-uka ini. Ya mungkin dan intinya Bariatri Channel bisa mengambil hikmahnya dari cerita Bang Indra ini, bahwa memang untuk penjualan atau ke bisnis itu tuh kayak fiktif atau jauh lah dengan pengharapan kita ya. Harapan kita ya, betul. Mungkin seperti itu Bariatri Channel. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.